Martial Peak 3524. Meskipun mereka berdua adalah Saint Iblis, masih ada perbedaan kekuatan di antara mereka. Itu bukan hanya wilayah iblis, tetapi juga Kaisar Agung Batas Bintang. Misalnya, jika Kaisar Agung Tiansu dan Kaisar Agung Pil menakjubkan bertarung dengan orang lain, mereka pasti tidak akan cocok dengan Kaisar Agung lainnya. Mereka berdua tidak pernah dikenal karena kekuatan tempur mereka. Dan di antara 10 Kaisar Agung Batas Bintang, orang yang paling bisa bertarung mungkin adalah Kaisar Agung Darah Besi. Ini bisa dilihat dari gelar Kaisar Agung Darah Besi. Hubungan antara Sueli dan Huobu ini telah ditelusuri kembali ke 20.000 tahun yang lalu. Meskipun tidak jelas, dari arti kata-kata mereka, dapat disimpulkan bahwa 20.000 tahun yang lalu, Saint Iblis bernama Huobu ini telah menderita kerugian besar di bawah tangan Sueli. Kalau tidak, mereka berdua tidak akan bisa mengingatnya dengan jelas. Hanya dalam beberapa kata, Huobu langsung marah. Melompat-lompat di pilar merah darah saat dia dengan marah berteriak, "Sueli, aku ingin kamu mati dengan kematian yang mengerikan." Sueli dengan dingin mendengus. "Klon jiwa belaka ada di sini. Apakah kamu pikir saya tidak berani menghancurkan kamu?" Huobu segera terdiam. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dia memiliki dendam dengan Sueli. Dan dia ingin menggunakan insiden ini untuk mengejek pihak lain. Tetapi jika dia benar-benar membuat marah pihak lain dan menghancurkan gumpalan jiwanya, Saint Iblis lainnya tidak akan melakukannya. Mampu berdiri untuknya. Begitu jiwanya dihancurkan, dia pasti akan menderita beberapa kerusakan. Tetapi diancam oleh Sueli alih-alih mengungkapkan pendiriannya. Dia agak tidak mau. Untungnya, pada saat ini, seseorang melangkah maju untuk menengahi situasi. "Cukup, kalian semua. Bicaralah lebih sedikit. Kamu dapat menyelesaikan keluhan kamu secara pribadi. Saat ini, yang paling penting adalah bulan cerah." Saint Iblis yang berbicara memiliki sepasang sayap di punggungnya dan sepertinya berasal dari klan yang sama dengan Boya. Dia seharusnya menjadi Demon Saint dari Feather Demon Sect. Memutar kepalanya, dia dengan dingin meludahkan, "Bunuh, atau tidak?" Bukan karena Saint Iblis tidak memiliki kemampuan untuk membunuh bulan cerah di wilayah iblis. Ketika mereka telah melukainya dengan parah, ada peluang bagus. Tetapi pada saat itu, rencana mereka adalah membiarkan wilayah iblis mencerna bulan cerah dan menambahkan posisi Saint Iblis lain ke wilayah iblis sambil mengurangi jumlah Kaisar Agung di batas bintang selamanya. Itulah mengapa mereka telah menyiapkan barisan besar untuk mengorbankan miliaran nyawa. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Sekarang Bright Moon memiliki modal untuk melarikan diri. Rencana mereka sebelumnya gagal. Jadi mereka hanya bisa memikirkan metode lain. Tidak ada yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan Feather Demon Saint ini. Jika mereka membunuhnya, semua pengaturan mereka sebelumnya akan sia-sia. Dan miliaran makhluk hidup di benua Eternal Heaven akan mati sia-sia. Tetapi jika mereka tidak membunuhnya, siapa yang tahu berapa banyak kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh seorang Kaisar Agung. Bahkan untuk Saint Iblis, ini adalah dilema. Ada keheningan. Hanya suara cahaya putih murni yang memurnikan darah yang bisa terdengar. Setiap pasang mata menoleh ke arah sosok tinggi. Seolah-olah Demon Saint ini memiliki prestise yang besar di antara semua orang yang hadir. Dan kata-katanya cukup untuk meyakinkan semua orang. Di bawah pengawasan semua orang, Demon Saint ini berkata, "Coba lagi. Jika kamu benar-benar tidak bisa, maka gunakan rencana kedua." Demon Saint dari Shadow Demon Rache berkata, "Rencana kedua memiliki peluang untuk berhasil. Tetapi kami telah membahasnya sebelumnya. Ras iblis mungkin tidak dapat memperoleh persetujuan dari dunia itu. Jika mereka tidak dapat memperolehnya, mereka pasti akan mati. Yang terpenting, jika kita benar-benar melakukan ini, aku khawatir banyak dari bawahan Half Saint akan mati. Tidak mungkin mengharapkan mereka untuk membunuh Kaisar Agung tanpa membayar harga." Saint Demon Saint berkata, "Karena ini adalah kesempatan. Mereka harus berjuang untuk itu. Apakah mereka dapat memperoleh persetujuan dari dunia itu atau tidak akan tergantung pada apakah orang-orang di bawah kita memiliki nasib baik atau tidak. Adapun hidup dan mati, saya percaya mereka akan lebih bersedia mempertaruhkan hidup mereka untuk masa depan mereka sendiri. Jika itu kami juga akan membuat pilihan ini." Banyak Saint Iblis mengangguk setuju.
Bahkan Sueli dan Huobo, yang tidak saling menyukai, setuju. Melihat ini, Demon Saint Jangkung yang telah berbicara sebelumnya berkata, karena semua orang tidak keberatan, ayo lakukan. Setelah diskusi diselesaikan, 12 Saint Iblis semuanya membentuk serangkaian segel tangan. Dan dalam sekejap, 12 pilar merah darah melepaskan cahaya merah darah yang memenuhi dunia. Bola darah yang awalnya menyusut juga mulai memancarkan aura yang menakutkan. Dan dengan dukungan dari 12 arai iblis besar, kekuatan bola darah ini telah ditingkatkan hingga batasnya. Cahaya putih murni terus-menerus dikompresi dan dilemahkan sampai tidak ada cahaya sama sekali. Dalam waktu kurang dari 1 jam, bahkan aura bulan yang cerah hampir tidak terlihat. Melihat ini, banyak Saint Iblis tidak bisa menahan nafas lega. Sebelumnya, mereka mengira bulan cerah telah pulih sepenuhnya. Tetapi sekarang tampaknya itu hanya alarm palsu. Bright Moon mungkin telah menggunakan semacam teknik rahasia untuk menekan luka-lukanya untuk melakukan upaya terakhir. Tapi sayangnya dia telah meremehkan kekuatan dari 12 Great Demon Array. Jika Sueli adalah satu-satunya di sini, mungkin dia akan berhasil. Tetapi Bright Moon tidak tahu bahwa arai besar ini dapat memanggil jiwa-jiwa Saint Iblis lainnya kapan saja untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya bisa dikatakan bahwa dia telah gagal pada saat terakhir dan ditakdirkan untuk jatuh di wilayah iblis. Dengan cara ini, rencana awal mereka akan bekerja lagi. Membiarkan Bright Moon perlahan melemah dan membiarkan wilayah iblis mencernanya. Saat para Saint Iblis santai, ekspresi Sueli tiba-tiba berubah dan dia berteriak, hati-hati. Berbeda dengan gumpalan jiwa Demon Saint lainnya, tubuh utama Sueli ada di sini. Jadi persepsinya secara alami jauh lebih tajam daripada yang lain. Selain itu, dengan identitasnya sebagai Blood Demon, dia mampu mengamati perubahan dalam Blood Sphere secara luas, sehingga pergerakan sekecil apapun di Blood Sphere akan terdeteksi olehnya. Beberapa saat yang lalu, aura bulan cerah, yang telah padam, tiba-tiba muncul kembali. Dan dengan kecepatan yang mengerikan, itu meluas lagi. Pelemahan sebelumnya hanyalah penyamaran, pertunjukan kelemahan. Pada saat ini, pikiran Sueli menjadi lebih jernih dari sebelumnya saat ekspresi kesadaran melintas di matanya. Jadi ini adalah rencanamu. Tidak mengherankan bahwa meskipun dia memiliki kemampuan untuk melarikan diri, dia belum melakukannya. Dia sengaja menekan dirinya sendiri untuk memanggil 11 klon jiwa lainnya sehingga dia bisa menghancurkan mereka dalam satu gerakan. Bahkan seseorang yang sekuat Demon Saint tidak akan merasa baik jika gumpalan jiwanya dihancurkan. Setidaknya mereka akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dan periode pemulihan ini adalah waktu terbaik bagi Bright Moon untuk melarikan diri. Pada saat itu, satu-satunya yang bisa menghentikannya dengan seluruh kekuatan mereka adalah dirinya sendiri. Dan Demon Saint lainnya pasti akan tertahan karena kerusakan pada jiwa mereka. Meskipun mereka adalah musuh, pada saat ini, Sueli tidak bisa tidak memuji Bright Moon. Saint Iblis lainnya sudah dalam perjalanan ke sini. Dan hanya perlu beberapa hari bagi mereka untuk berkumpul di benua Eternal Heaven. Jika dia tidak melakukannya, bahkan jika Bright Moon memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak akan bisa meninggalkan wilayah iblis hidup-hidup. Tapi sekarang setelah dia melakukannya, bahkan jika Saint Iblis lainnya bergegas, mereka mungkin tidak bisa menghentikannya. Di dalam bola darah merah gelap, titik kecil cahaya tiba-tiba menyala seperti lampu di malam yang gelap. Dalam waktu singkat, intensitas cahaya ini meningkat secara gila-gilaan. Seolah-olah matahari telah disegel di dalam bola darah ini, menyebabkannya berkedip dengan cahaya putih yang aneh. Saat kecerahan meningkat, kekuatan mengerikan meledak dari bola darah. Selain Sueli, 11 klon jiwa Demon Saint lainnya terlihat kaget dan marah. Cahaya menyilaukan menembus segel bola darah dan menyebar keluar. Dimanapun cahaya putih lewat, darah akan menguap dan bola darah besar hanya akan bertahan selama 3 napas sebelum menghilang. Cahaya putih berisi niat membunuh yang menghancurkan dunia saat itu menyapu ke arah Demon Saint. Kecepatan cahaya begitu cepat sehingga bahkan jiwa terbelah dari Demon Saint tidak dapat mendeteksinya saat mendekat. Jiwa pertama yang diselimuti oleh cahaya putih murni hanya punya waktu untuk mengeluarkan jeritan menyedihkan sebelum runtuh dan menghilang. Pada saat yang sama, sosok yang sedang melaju melalui benua Eternal Heaven tiba-tiba mengeluarkan erangan teredam dan jatuh ke tanah. Untungnya,
Seorang kultivator Half Saint cukup cepat untuk membungkus demonikinya di sekelilingnya. Kalau tidak, dia akan menjadi lelucon. Jeritan kedua menyusul. Lalu yang ketiga. Dalam mimpimu, Sueli meraung. Dalam waktu singkat ini, dia sudah menemukan tindakan balasan. Saat dia berbicara, dia menggigit ujung lidahnya dan meludahkan seteguk darah. Kabut darah bergerak sangat cepat dan tiba di depan pilar merah darah terdekat dalam sekejap mata, membungkus klon jiwa di atasnya. Segera setelah itu, cahaya putih melesat keluar, tetapi terhalang oleh kabut darah di luar klon jiwa, membuat klon jiwa tetap tidak terluka. Cahaya putih berangsur-angsur memudar dan kekuatan menakutkan perlahan mereda. Sosok seorang pemuda perlahan muncul di tempat bola darah raksasa itu dulunya berada. Wajah pemuda ini setampan batu giok dan pakaian putihnya bersih. Dia berjalan dari kehampaan dan diam-diam menatap Sueli dengan senyum tipis. Mata Sueli berhenti sejenak di perut Bright Moon sebelum tiba-tiba berkontraksi. Lukanya sudah tidak ada lagi dan bulan cerah memang telah pulih. Setelah itu, Sueli menoleh ke samping dan melihat Huobu, yang baru saja lolos dari kematian. Wajahnya berkedut. Ketika Bright Moon baru saja menyerang, dia adalah satu-satunya yang hadir yang bisa menahan pukulan darinya. Klon jiwa Saint Iblis lainnya tidak dapat melawan. Dan pada saat kritis ini, dia hanya bisa memikirkan cara untuk melindungi salah satu klon jiwa. Kalau tidak mungkin baginya sendirian untuk menghentikan Bright Moon melarikan diri. Pada saat itu, dia bahkan tidak memikirkannya. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia sebenarnya melindungi Huobu. Melihat ekspresi terkejut orang ini, Sueli merasa ingin muntah darah. Tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini. Teknik pengorbanan darah telah rusak, dan arai 12 iblis besar telah menjadi lelucon karena kelalaian sesaat. Satu-satunya yang bisa menghentikan langkah bulan cerah sekarang adalah Huobu dan dirinya sendiri. Cepat datang. Sueli meraung ke arah Huobu sebelum menoleh dan memusatkan seluruh perhatiannya pada bulan cerah yang berjalan ke arahnya. Meskipun dia tidak takut pada Kaisar Agung dalam kondisi puncaknya, jika orang lain ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa menghentikan mereka lama. Saat itu, wilayah iblis mengandalkan beberapa Saint setengah untuk bersama-sama melukai bulan cerah dan menjebaknya di sini. Jika Huobu datang terlambat, semuanya akan berakhir. Huobu jelas memahami hal ini juga. Memutar kepalanya untuk menatap bulan cerah dengan penuh kebencian sebelum berubah menjadi genangan darah dan menghilang ke pilar merah darah. Tubuh aslinya, yang jauh, sedang bergegas menuju benua Eternal Heaven. Bersambung.